Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari jurusan Akuntansi Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Terapan dengan NIM 4416040060. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Kenyamanan Terhadap Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan Aplikasi Go Mobile CIMB Niaga di DKI Jakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sujarwo dan Ibu Eli Mirati yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Dengan hadirnya telepon cerdas, memberikan banyak manfaat bagi pelaku bisnis maupun masyarakat, karena memberikan peluang untuk mengembangkan usaha serta memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Perkembangan telepon cerdas dimanfaatkan oleh bank. Salah satu bentuk layanan yang dikembangkan oleh bank adalah layanan online banking. Online banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah baik dari rumah, tempat usaha, atau di lokasi-lokasi lain yang bukan di lokasi bank yang real atau kantor cabang, dengan menggunakan media komunikasi seperti komputer dan telepon cerdas. Go Mobile yaitu sebuah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas hampir sama dengan ATM, kecuali mengambil uang cash. Dengan adanya handphone dan layanan Go Mobile, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank. Hanya dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Selain menghemat waktu, Go Mobile juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi. Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Semakin baik kualitas jasa yang diberikan, maka otomatis kepuasan nasabah juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Menurut Kasmir tahun 2017 pada halaman 236, kepuasan konsumen secara keseluruhan akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan artinya kesetiaan pelanggan untuk menggunakan produk perbankan secara terus-menerus tanpa pindah kepada aplikasi lain. Berdasarkan hasil survei lembaga survei internasional Cadence yang mengatakan bahwa penggunaan e-banking di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini didorong oleh pertumbuhan jumlah pengguna internet dan smartphone, serta semakin banyak bank yang fokus pada fasilitas e-banking. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah penggunaan transaksi pada aplikasi Go Mobile CIMB Niaga dari tahun 2017 sampai 2019, mengalami sejumlah peningkatan penggunaan terhadap aplikasi Go Mobile. Peningkatan tersebut berpotensi akan terus mengalami kenaikan karena layanan Go Mobile memiliki fitur layanan yang menarik untuk digunakan serta memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, seperti melakukan transfer dan juga bisa melakukan transfer luar negeri, transaksi tarik tunai tanpa ATM, isi ulang e-money, investasi reksadana online, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya masih banyak nasabah yang mengeluh terhadap layanan Go Mobile CIMB Niaga. Berdasarkan pada gambar dapat dilihat masih banyaknya keluhan nasabah pengguna aplikasi Go Mobile CIMB Niaga yang disampaikan pada review Go Mobile di Play Store. Keluhan pengguna yang mengungkapkan bahwa nasabah sulit untuk melakukan aktivasi login dan adanya keluhan saat menghubungi customer service yang tidak ditanggapi dengan cepat dan baik sehingga nasabah tidak dapat melakukan aktivasi Go Mobile. Adanya keluhan nasabah yang sering kali terjadi kegagalan aktivasi login dan adanya keluhan dari nasabah mengenai Go Mobile yang aplikasinya selalu terjadi pembaharuan yang menyebabkan seringnya terjadi error. Adanya keluhan terhadap aplikasi tidak bisa digunakan, memakan pulsa, pengiriman paskode yang lama, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang terdapat rumusan masalah yaitu pengguna aplikasi Go Mobile CIMB Niaga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penggunaan aplikasi Go Mobile mengindikasikan bahwa aplikasi ini diterima dan digemari oleh masyarakat untuk bertransaksi sehari-hari. Namun masih banyaknya keluhan penggunaan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga yang dapat dilihat pada kolom review pengunduhan aplikasi pada Play Store di telepon cerdas yang bisa digunakan sehari-hari.
Apakah aplikasi Go Mobile dapat mempengaruhi kepuasan nasabah? Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang kualitas layanan dan kenyamanan terhadap kepuasan. Pada variabel kualitas layanan, penelitian Irma Vidyanti pada tahun 2013 mengatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. Kemudian pada penelitian Nugroho dan Solihah pada tahun 2018 menyebutkan bahwa layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dirwan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Sedangkan menurut Agam pada tahun 2019 mengatakan bahwa kenyamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Lalu ditemukan gap dalam penelitian ini adalah yang pertama, terdapatnya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali, dan penulis menggunakan objek yang belum pernah diteliti sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan Go Mobile CIMB Niaga secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank CIMB Niaga. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kenyamanan penggunaan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank CIMB Niaga. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kenyamanan secara simultan terhadap kepuasan penggunaan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga di DKI Jakarta. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1. Kualitas layanan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. H2. Kenyamanan aplikasi Go Mobile berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. H3. Kualitas layanan dan kenyamanan nasabah berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga. Selanjutnya, metodologi penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengembangkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer, data yang diperoleh dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada para responden. Teknik ini dilakukan sebagai langkah pencarian data primer yang didasarkan pada opini individu. Populasi yang digunakan adalah nasabah Bank CIMB Niaga yang menggunakan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga. Sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya pertimbangan tertentu dalam penelitian ini, yaitu nasabah Bank CIMB Niaga yang menggunakan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga di DKI Jakarta yang telah menggunakan aplikasi Go Mobile minimal 1 tahun penggunaan. Selanjutnya, untuk definisi operasional variabel yang pertama, untuk variabel independen yaitu kualitas layanan yang ada pada dasarnya bersifat relatif, tergantung dari perspektif yang digunakan dan yang memiliki kesesuaian antara apa yang dirasakan dengan apa yang diharapkan nasabah. Indikator dari kualitas layanan terdiri dari 7 dan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, variabel independen kenyamanan, yang memberikan kenyamanan dari persepsi waktu dan kehematan yang diperoleh konsumen terkait dengan penggunaan layanan aplikasi Go Mobile. Indikator kenyamanan terdiri dari 4, yang dapat dilihat pada layar. Dan untuk variabel dependen, yaitu variabel kepuasan, yang diukur dari sebaik apa harapan nasabah atau pelanggan terpenuhi. Indikator dari kepuasan adalah terdiri dari 7, yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden nasabah Bank CIMB Niaga yang telah melakukan pengisian kuesioner dapat diketahui jumlah responden terbanyak didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 56 orang. Selanjutnya, untuk usia responden dapat diketahui responden terbanyak terdapat pada usia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 40 orang. Selanjutnya, dilihat dari jenis pekerjaan. Responden terbanyak adalah yang memiliki status sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 36 orang. Selanjutnya, pada frekuensi penggunaan beberapa kali dalam sebulan memperlihatkan data responden penggunaan aplikasi Go Mobile per bulannya adalah lebih dari 4 kali adalah sebanyak 50 orang, dan penggunaan aplikasi lebih dari 5-10 kali adalah sebanyak 46 orang. Kemudian penggunaan aplikasi lebih dari 10 kali dalam sebulan adalah sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi aplikasi Go Mobile begitu sering dinikmati oleh penggunanya.
Berikut saya akan menyampaikan hasil penelitian yang pertama. Uji validitas adalah untuk menguji jawaban responden terhadap kuesioner dengan ketentuan R hitung harus lebih besar dari R tabel. Dinyatakan valid berdasarkan pada tabel tersebut. Mengenai uji validitas yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas layanan dan kenyamanan terhadap kepuasan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai R hitung yang diperoleh atas seluruh item pertanyaan pada setiap variabel menunjukkan hasil lebih besar dari R tabel. Nilai R tabel dari pengujian ini adalah 0,197 dengan N sebanyak 98. Selanjutnya, uji reabilitas dilakukan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Hasil uji reabilitas dikatakan reliable apabila Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa angka Cronbach's alpha pada setiap item yang digunakan memiliki koefisien lebih dari 0,60 atau A besar dari 0,6 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan adalah reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal atau tidak, yang dapat dilakukan dengan analisis grafik normal probability plot, uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan di nilai asymptotal adalah sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan berdistribusi normal atau layak untuk digunakan. Kemudian, uji multikolonialitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi yang kuat antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya. Dengan ketentuan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, maka model regresi tidak terjadi gejala multikolonialitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh bahwa nilai toleransi kedua variabel besar dari 0,1. Selain itu, nilai VIF juga besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan ketentuan data menyebar di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola. Dari gambar di atas menggambarkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Berdasarkan tabel tersebut tentang hasil uji analisis regresi linier berganda, bahwa koefisien regresi variabel kualitas layanan X1 sebesar 0,229 dan variabel kenyamanan X2 sebesar 0,629. Dari hasil tersebut, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 10,692 positif 0,229 positif 0,629, yang artinya nilai konstanta sebesar 10,692 menyatakan besarnya kepuasan nasabah sebelum adanya pengaruh dari variabel kualitas layanan dan kenyamanan. Yang kedua, apabila kualitas layanan meningkat, maka kepuasan nasabah juga akan meningkat sebesar 0,229. Yang ketiga, koefisien regresi X2 sebesar 0,629 menyatakan bahwa apabila kenyamanan mengalami kenaikan, maka kepuasan nasabah menggunakan GoMobile CI MB Niaga akan meningkat sebesar 0,629.
Selanjutnya, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Uji T adalah untuk mengetahui hasil secara parsial dan uji F untuk mengetahui hasil secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian, nilai T hitung yang diperoleh adalah 6,743 dengan nilai signifikansi 0,004. Dengan demikian, variabel kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. Koefisien regresi sebesar 6,743 juga dapat diartikan setiap penambahan satu kepuasan tingkat kualitas layanan akan meningkat kepuasan sebesar 6,743. Berdasarkan hasil pengujian T hitung, yang diperoleh adalah 5,396 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, variabel kenyamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan. Koefisien regresi sebesar 5,396 juga dapat diartikan setiap penambahan suatu kepuasan kenyamanan akan meningkat kepuasan sebesar 5,396. Selanjutnya, untuk uji F, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan kecil dari probabilitas signifikansi 0,05, maka variabel independen kualitas layanan dan kenyamanan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, kepuasan nasabah dan model regresi yang dibuat tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu kualitas layanan dan kenyamanan, berpengaruh simultan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan aplikasi GoMobile CIMB Niaga. Maka dapat disimpulkan kalau hipotesis 3 diterima. Selanjutnya, uji koefisien determinasi adalah uji untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang berarti dapat dilihat bahwa hasil uji tersebut diperoleh nilai R² sebesar 0,502 atau 50,2%, yang berarti variabel kualitas layanan dan kenyamanan mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 50,2%, sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna aplikasi GoMobile CIMB Niaga. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi GoMobile CIMB Niaga di DKI Jakarta. Yang ketiga, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dan kenyamanan penggunaan aplikasi GoMobile CIMB Niaga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah GoMobile CIMB Niaga di DKI Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.